Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami, pemirsa, dan sudah kembali bergabung rekan Prisa Sambodato. Kali ini kita akan membahas tema yang menarik, yaitu mengenai pertumbuhan bisnis Assembler pasca pendanaan. Dan sudah tersambung melalui video conference bersama dengan Mas Hasbi Siadik yang merupakan founder dan juga CEO of Assembler. Selamat bergabung. Halo, baik. Selamat pagi. Apa kabar? Kabar baik ya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Mas, ini kalau bicara mengenai implikasi dari pendanaan yang didapat dari Assembler tahun lalu terhadap ekspansi maupun operasional perusahaan sejauh ini seperti apa? So far sangat positif ya. Jadi di awal tahun itu dari sisi user monthly active itu kita di 35.000 monthly active user. Nah di kuarter 4 ini di bulan November kita sampai nyentuh peak itu di 144.000. Jadi artinya hampir 4x gitu ya kenaikan monthly active usernya. Lalu dari situ, of course, produk pun mengalami banyak sekali improvement. Ada sisi performance, accessibility, terus aset-aset imersif yang kita miliki gitu ya. Kita tambah hampir 2.000 aset lah. Ada tambahan selama kurang lebih 1 tahun belakangan ini. Lalu dari sektor edukasi adalah salah satu sektor yang memang usage-nya itu paling tinggi, dan itu pun kita alokasikan resource untuk building partnership with government, with institutions, with sekolah, university dan lain-lain. Jadi so far dari sisi growth baik itu internally maupun externally itu semuanya naik sih. Oke. Lini mana yang pertumbuhannya paling signifikan nih? Pertumbuhan paling signifikan itu di edukasi ya, dari sisi user. Itu tadi bisa dibilang hampir 80% itu usage-nya itu dari sisi pendidikan. Jadi mereka menggunakan Assembler. Assembler sekali lagi mungkin saya ingetin ya, Assembler itu adalah sebuah tools mirip Canva, cuman bedanya kalau Canva kan 2 dimensi, kalau Assembler itu 3 dimensi. Jadi user bisa bikin immersive content sesimpel drag and drop gitu. Nah, that's why karena teknologi yang kita buat itu sangat simple, makanya kenapa guru-guru dan siswa itu senang lah pakainya. Karena ada 3D-nya, ada animasinya, mereka bisa bikin sesuatu yang jauh lebih menarik, ada kolaborasi elementsnya, interactivity dan lain-lain. That's why sektor edukasi yang paling tinggi. Yang kedua itu sektor enterprise, tetap dari sisi bisnis ya. Yang menarik adalah sektor perbankan itu menggunakan Assembler untuk internal use case. Jadi mereka bikin immersive experience untuk onboarding atau training proses gitu sih. Jadi 2 sektor itu, Mbak. Oke, untuk mengingatkan kembali, ini berarti bisa application based atau web based, Mas, untuk Assembler sendiri penggunaannya? Dua-duanya, Mas. Jadi nah cuman memang kadang kan user kadang suka malas ya kalau saya kalau saya harus install aplikasi. That's why kita bikin versi webnya, dan turn out versi webnya ini yang paling populer sih. Oke, karena agak lebih enak aja gitu ya kalau meng-create sesuatu lewat PC begitu ya. PC betul ya. Dan cukup hanya menggunakan browser saja. Jadi nggak harus install aplikasi apapun. Soal biaya operasionalnya tuh seperti apa sih? Cukup tinggi kah? Kemudian dengan pendanaan yang baru diraih, boleh diceritakan? Operational relatively normal ya. Maksudnya kita nggak terlalu agresif juga. Kita juga lihat situasi market juga gitu kan. I have to make sure runway kita safe untuk nyampe ke momentum immersive yang paling puncaknya lah. Dan kalau kita lihat ya dari global view gitu, seperti Apple, Meta kemarin dengan launching smart glasses-nya itu, Apple dengan Vision Pro-nya, Microsoft dengan HoloLens dan lain-lain, dan banyak pabrikan lain lah yang moving toward immersive immersive experience journey gitu. Jadi Assembler have to make sure kita punya runway yang cukup untuk nyampe di momentum tersebut seperti itu. Oke, karena memang ada sebuah momen yang dinanti begitu ya, prosesnya ke sana sedang kemudian dipersiapkan lah ya. Oke, dari pendanaan tahun lalu sampai dengan sekarang ada layanan baru nggak yang diberikan kepada konsumen ataupun user? So far tidak ada, jadi tetap di 3 itu ya, Assembler Studio, Assembler Edu untuk edukasi, dan Spaces, virtual spaces atau beberapa orang bilangnya metaverse gitu. Nah cuman memang dari pendanaan tersebut banyak digunakan untuk improvement, untuk iterasi ke produk, untuk user research. Kita punya data team juga dedicated untuk detecting
user behavior data. Jadi per bulan tuh ada jutaan data user interactions yang harus kita filtering untuk kita jadikan insight. Jadi sebenarnya power user kita siapa, mereka spending powernya berapa, paling banyak spendingnya ke objek apa, atau paling banyak subscribe-nya kemana dan lain-lain. Jadi itu yang kita fokusin to get better know our user gitu ya. Dari situ untuk kita sesuaikan ke produk dan the way we talk to the customer gitu sih. Caranya gimana dan lain gitu, based on data driven lah. Dari pendanaan yang diperoleh tadi itu boleh nggak dijelaskan begitu, misalnya proporsi untuk apa saja, paling besar untuk bagian yang mana? Ya, untuk pandangan terakhir itu paling besar masih di produk ya, karena memang kita perusahaan teknologi quite heavy juga ya dari sisi teknologinya, masih termasuk tergolong deep tech lah ya. Jadi kita banyak butuh investasi dari sisi produk pengembangan. Mungkin kalau di breakdown dari sisi produk itu di 60%, 20% itu untuk operational lainnya gitu ya. 20 itu untuk creative marketing dan campaign, etc. Gitu. Oke, sejauh ini bagaimana Anda melihat peta persaingan dari AR ataupun mungkin platform-platform serupa lah di Indonesia? Apakah semakin sengit kah atau seperti apa, Mas Hasbi? Baik, Mas Vicky. Jadi peta persaingan AR itu menariknya ini sebuah sektor yang mungkin high barrier to entry ya. Karena multidisiplinerinya itu, elemen multidisiplineri. Karena untuk bikin semacam assembler itu banyak sekali yang terlibat gitu, mulai dari 3D artist, 3D rigger, texture artist, programmer pun beragam, back end, front end, DevOps, animator dan lain-lain. Jadi untuk masuk ke industri ini lumayan heavy lah dari sisi tech-nya, resources dan lain-lain gitu. That's why peta persaingannya mungkin belum terlalu red ocean lah ya, masih tergolong blue ocean, seperti itu sih. Oh, masih apa ya? Masih kuenya tuh masih banyak banget begitu ya? Iya. Karena kan juga masih sangat dibutuhkan. Iya, oke. Lantas apa yang menjadi unique point lah tentunya? Kayaknya tuh banyak ya, karena kan pemainnya juga belum terlalu banyak, tapi pengen tahu dong apa sih yang menjadi unique point dari assembler dibanding dengan mungkin pemain lain? Ya, unique pointnya assembler itu accessibility-nya Mbak. Jadi yang seperti yang tadi saya mention ya, untuk experience assembler nggak harus install aplikasi apapun, walaupun kalau mau install bisa juga. Bikinnya bisa dimanapun, bisa di browser, di Mac, PC, tablet, handphone. Dari situ pun untuk publish immersive content-nya itu cukup menggunakan link saja gitu. Jadi audience tuh udah nggak harus lagi menginstal aplikasi apapun, dia tinggal akses linknya atau nge-scan QR udah langsung bisa experience kontennya. Oke. Dan lagi kita baru aja launching ada Canva integrasi. Jadi semua konten yang dibuat di Assembler itu bakal bisa di-embed ke dalam Canva presentation. Karena yang kita lihat pertumbuhan Canva Indonesia juga sangat masif ya, terutama di sektor edukasi. Mereka aiming sekitar 4 juta teachers di Indonesia, dan dengan Assembler ada integrasi ke Canva, otomatis kita juga dapat limpahan dari usernya Canva gitu. Oke. Jadi itu juga salah satu jadi unique point sih. Oke, menarik ketika ada semacam kolaborasi lah ya yang dilakukan antara Assembler sendiri dengan platform lain gitu. Itu mungkin Anda bisa share nggak sih pengalamannya seperti apa dan secara kerjasama itu seperti apa? Nanti kita akan bahas usai jeda berikut ini ya. Dan kami akan segera kembali. Iya, kita masih berbincang bersama dengan Mas Hasbi, founder dan CEO of Assembler yang merupakan platform creation berbasis AR ya. Betul sekali. Tadi sempat disampaikan ada semacam embed lah ya dari Assembler sendiri atau creation yang sudah dibuat di Assembler, kemudian dapat di-embed ke platform lain gitu. Nah, untuk kerjasama seperti ini, perlukah kesepakatan secara prinsipal atau secara teknologi itu sudah open banget gitu? Artinya kalau user mau embed dari satu platform ke platform yang lain bisa aja mudah dilakukan gitu. Betul. Jadi prosesnya through API Mas, Application Programming Interface gitu ya. Jadi kita menggunakan teknologi yang disediakan oleh Canva juga. Jadi proses embednya pun bisa tanpa harus kita ngobrol secara langsung ke Canva-nya gitu ya, ke prinsipalnya. Jadi sistemnya by API, dan proses embednya pun sangat mudah, tinggal copy paste aja. Tinggal copy link yang dibuat di si assemblernya, terus nanti tinggal paste di Canva. Itu kontennya udah langsung muncul di Canva sih. Oke. Interaktif, ya. Tadi saya penasaran, paling banyak kan digunakan untuk pendidikan begitu ya?
Iya betul. Biasanya dalam hal yang seperti apa di bidang pendidikan ini digunakan? Ya, mostly itu di bidang STEM ya, science, dan biasanya kan memang di sains tuh butuh alat peraga. Oh, Jadi alat peraga oke. digital yang mungkin tadinya ya bentuknya fisikal alat peraga, nah dengan assembler ini jadi digital. Jadi semua murid tuh bisa mengakses di handphonenya masing-masing, jadi tanpa harus antri dan lain. Karena mungkin karena di beberapa sekolah itu alat peraganya itu mahal gitu ya, atau unreachable, atau mungkin ada di luar negeri dan lain. Nah itu kita bisa bantu digitalkan dan mereka bisa akses dengan ya Oke. sesimpel menggunakan handphone atau tablet atau Tapi laptop gitu. sistem kerjasamanya berarti seperti apa? Kalau dari kerjasama kita ada package untuk mereka bisa beli package-nya itu ya. Jadi by purchase the package kita kasih subscription, kasih premium plan, basisnya subscription. Kalau untuk sekolah tuh yearly base gitu. Dan dari situ juga kita ada tim untuk kita bantu onboard gitu ya, training di awal dan karena kan ini mungkin buat beberapa orang sesuatu yang baru gitu ya, jadi butuh dan nggak mungkin sebelumnya belum ada referensi gitu, that's why mereka butuh guidance lah, makanya kita siapkan tutorial dan lain gitu sih. Oke, untuk personal use juga ada ini ya, paket-paket berlangganan gitu ya? Ya betul betul. Oke. Business modelnya subscription, freemium ya. Jadi bisa pakai assembler tuh for free. Tapi kalau misalnya objek-objek yang pengen di unlock semua, sesimpel subscribe. Jadi tinggal subscribe, nanti semua objek-objek 3D yang ada di library itu, yang ada ribuan itu ter-unlock gitu sih. Oke. Tapi kalau misalnya nggak subscribe pun bisa freemium. Baik. Per bulan kah atau per tahun kah untuk langganan personalnya? Bisa per bulan, bisa per tahun. Bisa per tahun. Ya, per bulan starting dari 150.000 per bulan. Jadi kita buat ini se-affordable mungkin. Untuk pendidikan jauh lebih murah lagi, itu di 75.000, itu pun bisa dipakai oleh 3 user gitu ya. Jadi terhitungnya 25.000 per bulan. Oke. Untuk education. Untuk Di- yearly bisa kita ada diskon lagi gitu sih. Oke, kalau misalnya di Apple Store ini saya lihat ratingnya tuh 4,6, berarti kan signifikan juga begitu ya. Dan sudah berapa banyak pengunduh ya istilahnya sejauh ini? Atau usernya Oke. sudah berapa banyak atau subscribernya yang menggunakan platform yang premium ya? Untuk pengunduh itu udah ada di sekitar 2 juta. Oh. 2 juta user. Kurun waktu Berbagi berapa lama atas itu 2 juta? Android dan iOS ya. 2 juta ini Untuk sejak kapan? Sejak berdirinya tuh kapan? Sejak di launch? Oke. Sejak pendanaan terakhir itu user kita kuat signifikan pertambahannya gitu ya, karena emang kita kuat agresif dari sisi bukan bakar uang, tapi agresifnya dari sisi direct ini ya, kayak bangun partnership sama distributor partner, sama tech partner, sama institution dan lain-lain. Itu menyebabkan adanya snowball lah dari sisi user adoptionsnya gitu ya. Dan itu mengakibatkan pengunduhan banyak, tapi sebenarnya sekarang yang paling banyak itu yang akses dari browser sih, bukan dari install gitu, karena mungkin lebih enak ya bikinnya itu di Tapi tetap laptop gitu karena menguntungkan layarnya kan lebih ya besar. kalau diakses lewat browser itu? Bagaimana Bu? Tetap lebih menguntungkan kan ya? Atau diakses lewat itu juga nggak sama. apa-apa kan? Betul tetap, karena kan di dalamnya kan ada in-app purchase-nya ya, tetap di browser pun gitu ya, ada library itu. Jadi kalau misalnya mau akses ke premium kontennya itu udah tinggal subscribe aja gitu. Oke. Revenue stream-nya hanya subscription saja atau ada revenue stream lain, Mas Hasbi? Ada. Jadi kita seperti tadi saya bilang, selain edukasi ada enterprise use case ya. Jadi klien-klien kita dari berbagai lini gitu, ada dari automobiles, dari perbankan, government dan lain-lain. Dan walaupun casesnya sama sebenarnya, visualisasi informasi gitu ya, cuman konteksnya aja yang beragam gitu. Nah itu juga salah satu revenue stream kita. Nah, cuman memang dari secara scalability, enterprise ini jauh lebih nggak scalable kalau misalnya dari SaaS-nya gitu. Kalau SaaS-nya kan bisa dipakai di seluruh dunia technically. Kalau enterprise kan it's a custom work. Jadi misalnya di awal pasti ada teknik panjang dan lain-lain gitu. Jadi
Target profitnya kapan? Ini kan masih menggunakan pendanaan begitu ya Mas Hasbi. Kira-kira profitnya tahun berapa? Tahun depan? Ya harapannya di tahun depan. Jadi kita ingin memaksimalkan revenue stream dari software as a service-nya dari sekitar 140.000 monthly active ini kita akan coba untuk monetize lebih tapi lebih fair juga gitu ya buat the user. Buat kita pun bisa lebih sustain gitu. Oke, baik Mas Hasbi, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sukses untuk Assembler ya. Terima kasih Mas Willy, Mbak Prisa, thank you. Sehat Thank selalu, you. sampai jumpa. Dan sebelum kami akhiri pemirsa, Power Breakfast kali ini kami update kembali posisi dari indeks harga saham gabungan pada pagi hari ini. Tadi dibawakan oleh Wiki ini memang menguat begitu ya pada pembukaan tepat pukul 9. Namun saat ini indeks harga saham gabungan berbalik arah di akhir pekan. Pemirsa turun. Oke, ternyata menguat lagi ya. Oke, 0,32%, pemirsa naik 0,32%, 21 poin di 7.230 dan mendekati level tertingginya begitu ya tahun ini di 7.238. Kemudian untuk rupiah pemirsa juga menguat di 15.479 dan berikut deretan saham-saham yang menjadi top gainers dan juga top losers pada pukul 9:27 di antaranya ada GTBO naik 13%, MEDS naik 10%, IMAS naik 10%, EDGE naik lagi 10% dan beberapa saham lainnya termasuk LPPF pemirsa hari ini atau pagi ini naik 7%. Losers ada emiten, sektor kesehatan di sana ada KF yang turun 3,6%, PTPP turun 8%, Umi turun 16%, IRA pemirsa turun 2%, Era Jaya turun 2% dan beberapa saham lainnya seperti yang dapat Anda saksikan di layar RTI. Ya, dan sudah 90 menit ya kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Ya, semua pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Wiki Adrian. Dan saya Prisa Sombodatu. Sampai jumpa.